Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, untuk sukacita melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari pertama Tesalonika pasal 4, ayat 17 sampai 18. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tema renungan kita hari ini adalah pengharapan yang mengubah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, berita yang silih berganti, tekanan hidup yang semakin berat, dan masa depan yang sering terasa kabur, firman Tuhan datang sebagai penghiburan yang kokoh. Pengharapan kita tidak berakhir pada keadaan hari ini. Ada janji kekal. Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Inilah sumber penghiburan yang sejati, bukan sekedar optimisme kosong, melainkan kepastian yang berakar pada janji Allah. Alkitab penuh dengan kesaksian bahwa Allah sanggup mengubah manusia yang paling rusak sekalipun. Kita mengenal Musa yang pernah menjadi pembunuh dan pelarian, tetapi dipanggil Allah untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Kita mengenal Daud yang jatuh dalam dosa besar, namun ketika bertobat, ia dipulihkan dan disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat perubahan yang sangat nyata pada Saulus dari Tarsus. Ia adalah penganiaya jemaat, orang yang membenci dan mengejar pengikut Kristus. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus, ia menjadi Rasul Paulus, yang bahkan menyebut dirinya yang paling berdosa. Hidupnya diubahkan sepenuhnya oleh kasih karunia Allah. Anugerah Allah mengubah mereka. Dari kehidupan yang rusak, Allah membentuk mereka menjadi alatnya yang mulia. Ini adalah kabar baik bagi kita hari ini. Masa lalu tidak menentukan akhir hidup kita. Kita tidak bersifat tidak berubah. Kita dapat diubahkan oleh kasih karunia Allah. Harapan itu nyata bagi kita yang masih berjalan dalam proses pemulihan. Allah sendiri tidak berubah. Dia tetap setia, teguh, dan kekal. Justru karena Dia tidak berubah, hidup kita dapat diubah secara efektif dan kekal. Perubahan hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah gagal. Di saat dunia terus berubah dan nilai-nilai muda bergeser, kita berpegang pada Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan akan kebangkitan dan pertemuan dengan Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani hari ini. Melangkahlah tanpa ketakutan, jalani hidup dengan iman, menantikan hari yang mulia ketika kita akan berkumpul di rumah kekal kita, yaitu sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman, memberi pengharapan yang kokoh bagi kami, kekuatan bagi kami, dan sukacita bagi kami, bahwa kelak, tatkala kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Sertailah kami menjalani kehidupan kami hari ini.
dengar kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.